Iya, gimana Nah, Mas? aku mau tanya nih Mas, kan Mas kan kebetulan anak hukum nih, Iya. pasti tahu tentang seputar hukum lah. Nah, aku mau tanya seputar KUHP Mas. Nah, yang aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa saja kekurangan dan ketidakrelevanan dari KUHP yang berlaku saat ini dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan hukum modern di Indonesia. Ya. Untuk KUHP yang lama ini masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Jadi masih menggunakan produk lama yang sebenarnya banyak sekali bahasa Belanda yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara aslinya. Lalu dalam penegakan hukumnya itu masih menggunakan hukum penjara, tidak ada mediasi ataupun penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, di situ ketidakrelevanannya dengan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, bagaimana proses transformasi KUHP dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik Indonesia? Sebenarnya untuk menjadi efisien, KUHP itu harus melihat kondisi masyarakat dan tidak hanya melihat penyelesaian masalah itu dengan penjara, tapi harus dengan mediasi, dengan hukum yang berlaku di masyarakat juga seperti hukum adat dan hukum lainnya yang dianut di masyarakat. Seperti itu. Oke, Mas, makasih ya Mas telah menyempatkan waktunya. Misi Mas, Ya. mau nanya mengenai KUHP yang terbaru boleh? Boleh. Boleh duduk dulu? Boleh. Pegal saya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Secara keseluruhan, menurut Anda apa harapan terbesar masyarakat terhadap KUHP baru ini dan apakah perubahan ini sudah mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini? Oke, untuk KUHP sekarang itu yang saya tahu karena KUHP yang lama itu dia masih ada ya. Dan saya juga sempat baca beberapa literasi bahwasanya itu mengatakan KUHP yang lama itu masih bersifat adanya hukuman yang lebih memberatkan ke pelaku, kayak lebih ke arah judgment-nya. Ya. Nah, sedangkan di sini masyarakat itu membutuhkan suatu hukum pidana yang lebih mengedepankan restoratif justice. Adanya keadilan di situ, ada yang membersihkan nama dari pelaku. Nah, jadi di sini menurut saya KUHP pidana yang baru ini sudah sangat amat mencerminkan adanya kebutuhan dari nilai-nilai masyarakat yang kita punya. Oh begitu ya Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya, masa transisi selama 3 tahun ini yang diberikan untuk menetapkan KUHP baru, menurut Anda apakah waktu ini cukup untuk memastikan bahwa masyarakat dan penegak hukum benar-benar memahami KUHP yang terbaru ini? Untuk menilainya cukup atau tidaknya terkait pembaruan KUHP itu kita harus melihat ya di sini apakah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak perancang dari hukum pidana yang baru ini apakah sudah maksimal atau belum. Nah, sejauh dari yang saya dapat atau dari yang saya terima saya pernah mengikuti adanya seminar terkait pembaruan KUHP ini, dan di seminar tersebut saya rasa apa yang disampaikan oleh pihak pemateri itu sudah cukup amat menjelaskan terkait adanya pembaruan KUHP pidana ini. Dan saya rasa jika hal ini terus konsisten terjadi, adanya seminar-seminar seperti ini, baik itu di ranah akademisi maupun di ranah masyarakat sipil biasa, pastinya waktu 3 tahun ini sudah lebih cukup. Mungkin sudah saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih, ya. Hello everyone. Ya, seperti yang kita tahu bahwa KUHP kita akan diganti nih dari KUHP yang lama, yaitu peninggalan Belanda, menjadi KUHP nasional milik kita sendiri. Nah, terkait pembaruan ini, tentunya banyak banget pandangan-pandangan dari mahasiswa, terutama mahasiswa hukum. So, ikutin aku yuk buat dengerin pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan dari mahasiswa hukum mengenai pembaruan KUHP yang terbaru ini.
Tanggapan kelompok kami terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia yang baru membawa sejumlah perubahan signifikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda. KUHP baru ini memiliki sejumlah pembaruan yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern dan responsif. Tanggapan terkait KUHP Indonesia yang baru yang pertama, perbaruan dan modernisasi hukum. KUHP baru ini memuat pembaruan untuk mencerminkan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kontroversi terhadap pasal-pasal tertentu. Beberapa pasal yang kontroversial seperti yang terkait dengan tidak pidana terkait dengan moralitas mendapat perhatian luas. Ada kekhawatiran bahwa pasal-pasal ini bisa digunakan untuk menghukum individu yang dianggap melanggar norma sosial atau agama tertentu. Yang ketiga, pembaruan tentang peran negara dan keadilan sosial. KUHP baru mencoba untuk lebih menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan negara. Namun ada beberapa yang menilai bahwa ada beberapa hak individu bisa terganggu, terutama jika pasal-pasal yang berhubungan dengan moralitas dan agama dipraktikkan secara ketat. Yang keempat, harapan akan penerapan yang adil. Banyak pihak berharap bahwa meskipun terhadap pasal-pasal yang kontroversial, KUHP baru ini dapat diterapkan dengan prinsip keadilan, serta dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kebebasan sipil. Jadi, secara keseluruhan, KUHP baru Indonesia mencerminkan upaya untuk memperbarui hukum pidana di Indonesia. Tetapi, keberhasilannya dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu akan sangat bergantung pada penerapannya secara adil dan bijaksana. Di sini aku bakal memberikan kesimpulan mengenai pembaruan Kitab Hukum Pidana atau KUHP. Kami mengadakan wawancara dengan dua narasumber yaitu Danis dan Rizky. Menurut paparan atau jawaban dari mereka berdua dapat kami simpulkan bahwasannya KUHP lama itu masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, di mana KUHP tersebut berisikan bahasa-bahasa Belanda yang sulit untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka demikian sulitnya masyarakat di Indonesia untuk memahami KUHP lama. Menegakkan hukum, KUHP lama itu masih menggunakan hukum penjara dan tidak ada penyelesaian dengan cara mediasi ataupun dengan cara kekeluargaan. Dengan begitu masih ada kekurangan terhadap relevansi di dalam masyarakat. KUHP lama bersifat memberatkan pelaku, di mana masyarakat itu dengan keadaan sekarang membutuhkan adanya restoratif justice dan penegakan keadilan. Adanya KUHP baru sudah mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi, menurut kami, pembaruan KUHP itu merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia. Pembaruan KUHP ini dihasilkan melalui proses legislasi yang panjang dan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat demi mencerminkan upaya pemerintahan untuk menyelaraskan hukum dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan hak asasi manusia. Beberapa perubahan signifikan yang dilakukan seperti penghapusan pidana mati untuk beberapa jenis kejahatan, reduksi sanksi bagi pelanggaran ringan, serta pengenalan lebih banyak asas keadilan restoratif, menunjukkan bahwa komitmen untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan lebih efektif. Tantangan dalam implementasi pembaruan KUHP ini tetap ada, termasuk dari kebutuhan akan sosialisasi yang lebih luas, memastikan pemahaman masyarakat dan penegakan hukum terhadap perubahan yang berlaku tetap ada. Selain itu, evaluasi berkelanjutan dan penegakan yang konsisten terhadap ketentuan baru sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pembaruan KUHP sebagai alat penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai.